Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, pasti kabarnya baik-baik ya. Jadi ketika kakak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Jawabannya baik, luar biasa. Yes. Mari kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Nah, adik-adik yang ada di rumah, walaupun pada pagi hari ini kita masih ibadah online, tapi itu tidak menghalangi buat kita datang beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari kita ulang sekali lagi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, silakan duduk. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau tanya, siapa sini yang pernah merasa takut? Pasti adik-adik yang ada di rumah pernah merasa takut. Kakak Meksi saja biasa merasa takut. Kalau kakak Sherly bagaimana? Kalau kakak Sherly biasa juga merasa takut kalau sendiri di rumah, apalagi kalau mati lampu. Adik-adik dengar ya, kakak Meksi, kakak Sherly juga pernah merasa takut. Apalagi sekarang ada yang namanya virus corona. Sedikit-sedikit kita keluar rumah, pasti kita merasa takut karena takutnya kita akan tertular. Tapi tahu tidak anak sekolah minggu? Tuhan Yesus itu menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Dia berkuasa atas semua yang ada di bumi ini. Jadi Tuhan pasti memelihara kita. Yang penting kita mengandalkan Tuhan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti dalam Mazmur 28 ayat, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur 28 ayat 7, mari kita baca bersama-sama. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus di pagi yang begitu indah ini, oleh karena begitu besar kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah walaupun dalam ibadah online. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, siapkan hati kami di dalam menerima firman-Mu. Berkati juga kakak pengasuh yang akan memberitakan firman-Mu.
Tuhan senantiasa memberkati, biarlah ia dapat berkata-kata, memberitakan firman-Mu dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan dan membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Siapa yang mau dengar cerita? Ya, semua ya. Nah, adik-adik, kakak senang sekali untuk bertemu dengan kalian. Dan kakak mau tanya ini, siapa yang tahu? Apa tulisannya ini? Taat, ya taat. Nah, menurut adik-adik, ini kata baik atau tidak baik? Kata baik atau tidak baik? Ya, kata yang baik. Kata yang baik. Nah, kalau ini kata, coba lihat ya. Coba lihat. Kata ibadah. Nah, ini kata yang baik atau tidak? Ya, kata yang baik. Nah, kalau ini apa tulisannya ini? Kutuk. Ya, kutuk. Nah, ini kata yang baik atau tidak? Ya, tidak baik. Nah, kutuk itu artinya bahwa kata-kata yang dikeluarkan untuk membuat orang tidak bahagia atau membuat orang bisa susah atau membuat orang bisa celaka, itu kutuk. Nah, berbeda dengan berkat. Kalau berkat itu sebuah kata-kata untuk membuat orang menjadi baik, menjadi senang dan bisa selamat. Nah, adik-adik yang kekasih, ketika bangsa Israel berada di dataran Moab, Moab itu berada di seberang sungai Yordan, itu dekat Yeriko. Nah, ketika mereka berada di Moab, ada seorang raja Moab namanya Balak. Ya, Balak ini merasa takut kepada bangsa Israel yang ada di sekitarnya. Ya, jangan-jangan mereka bisa melawan dan bisa mengalahkan raja Moab, bisa memerangi mereka. Karena itu dia mengutus utusan-utusannya atau suruhan-suruhannya kepada seseorang namanya Bileam. Ya, Bileam ini adalah seorang nabi, seorang yang pintar, bisa bernubuat, bisa berkata-kata, bisa mengutuk dan bisa memberkati. Karena itu Balak raja Moab ini, adik-adik, menyuruh utusannya atau suruhannya kepada Bileam supaya dia bisa bernubuat dan dia bisa mengutuk bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa jadi hidup susah. Nah, apakah Bileam mau? Ya, ternyata Bileam tidak mau. Karena apa? Bileam lebih takut kepada Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan kepada Bileam, Bileam, janganlah engkau mengutuk bangsa Israel, karena mereka itu telah diberkati. Mereka itu telah diberkati oleh Tuhan. Lalu
Balak raja Moab marah dan dia meremas-remas jarinya karena sangat marah kepada Bileam. Karena apa? Bileam tidak mau untuk bernubuat dan tidak mau mengutuki orang Israel. Karena itu Bileam berkata kepada Balak raja Moab, "Aku sudah berkata kepadamu bahwa sekalipun engkau memberi aku emas atau perak atau tembaga seisi istana, aku tidak mau. Aku tidak mau mengutuki orang Israel karena mereka itu adalah bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan." Nah, Bileam lebih takut kepada Tuhan daripada kepada perintah Balak raja Moab. Nah, adik-adik yang kekasih, mestinya kita juga saling memberkati, saling berkata-kata, berbicara yang baik dan sopan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Jadi kita mestinya berbicara baik kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga, walaupun kita misalnya beda suku, beda agama, tetapi kita mestinya melakukan yang terbaik. Nah, adik-adik, jika ada orang yang suruh kita untuk melakukan yang jahat, ya semestinya kita harus tolak. Karena kita sebagai anak-anak sekolah minggu, ya harus berbuat baik kepada siapa saja dan baik kepada Tuhan. Dengan demikian kita juga akan diberkati oleh Tuhan di dalam pendidikan kita, dalam pelajaran kita, baik itu di sekolah, di rumah, maupun itu melalui dengan online, supaya kita juga tetap diberkati oleh Tuhan. Karena itu adik-adik, tetaplah berbuat baik. Nah, bacaan kita atau cerita kita dari Bilangan, coba ambil Alkitabnya. Bilangan pasal 22 sampai 24. Coba lihat Alkitabnya. Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Sudah buka semua? Ya, Bilangan pasal 22 sampai 24. Coba perhatikan pasal 24. Pasal 24 kita baca ayat 1 sampai 2. Ya, Bilangan pasal 24 ayat 1 sampai 2. Kita yang baca ya. Nah, kita baca pasal 24 ayat 1 sampai 2. Kita mulai. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Nah, adik-adik, judul cerita kita ialah Bileam. Judulnya ialah Bileam. Jadi setelah ibadah ini boleh membaca secara keseluruhan Alkitab. Yang sudah bisa membaca, yang belum bisa membaca boleh suruh kakaknya atau ayah ibunya atau tante om untuk membacakan Alkitab supaya didengar. Bilangan pasal 22 sampai 24. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah membaca Alkitab bersama-sama. Tiba saatnya ada aktivitas yang akan kakak-kakak sekolah minggu berikan berupa menghafal ayat hafalan, yaitu ayat Alkitab. Nah, ayat hafalannya itu dari Mazmur 141 ayat 3 yang berbunyi, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Kita ulangi sekali lagi dari Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Adik-adik sekolah minggu bisa dipraktekkan di rumah dan orang tua yang di rumah bisa merekam adik-adik yang menghafal ayat hafalan ini bersama gerakan di rumah dan dikirimkan ke dalam grup orang tua dan guru sekolah minggu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, ada nats persembahan yang terdapat di dalam Roma 12 pasalnya yang ke-11 yang berbunyi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Nah, adik sekolah minggu, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyi pujian bersyukur. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami datang bersyukur dan berterima kasih pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan telah menyertai kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Berkati firman yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu ini mengajarkan kami untuk tidak takut kepada siapapun, tetapi hanya takut kepadamu saja. Tuhan Bapa di dalam sorga, biarlah juga firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dengan baik, dengan benar. Tuhan Yesus, kami juga datang berdoa buat persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Berkati ya Tuhan, biarlah persembahan ini dapat kami pakai di dalam memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan yang masih ada pada kami Tuhan Yesus, ajar kami juga untuk dapat mempergunakannya dengan baik di dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan kami. Tuhan, kepadamu kami mohon, berikan kekuatan dan kesehatan bagi kedua orang tua kami, biarlah ia dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka selaku orang tua di tengah-tengah keluarga. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dalam masa bermain, dalam pertumbuhan mereka, Tuhan senantiasa peliharakan kehidupan mereka, berikan senantiasa kesehatan, biarlah mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kakak-kakak pengasuh Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dalam pendidikan dan pekerjaan, peliharakan kehidupan mereka, senantiasa berikan kebaikan dalam kehidupan mereka, biar dapat mengangkat setiap tanggung jawab mereka dengan baik, dan namamu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami rindu bahwa negara kami Indonesia, Tuhan, dapat beraktivitas berjalan seperti sedia kala. Tuhan, berkatilah negara kami yang saat ini dalam pandemi corona. Tuhan, sembuhkan negara kami Tuhan, biarlah kami yang bekerja dari rumah, belajar dari rumah dapat beraktivitas seperti sedia kala, dan kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami, dan namamu senantiasa kami puji dan permuliakan. Tuhan, inilah doa sembahyang kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua, yang berbunyi, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan, kita menyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita ulang sekali lagi, aku anak terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Nah, adik-adik, lanjutkanlah kehidupan kamu bermain sambil belajar, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Pesan dari kakak, adik-adik sekolah minggu, makan makanan bergizi di rumah. Jangan lupa mencuci tangan, lalu masker ketika keluar rumah, dan istirahat yang cukup di rumah. Nah, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.